Pertama kali kandang saya terkena PMK langsung hancur, porak-poranda. Karena saya kurang bisa mengatasinya, karena saya keterbatasan untuk obat-obatan. Kalau saran saya bagi yang belum kena, itu saya harus tahu cara untuk mengobatinya, bukan antisipasi kalau saya. Karena apa? Karena gini mas, penyebaran kan udah jelas airborne ya mas. Itu para ahli pun udah bilang airborne juga. Kalau airborne kan lewat udara, jarak 60 kilo. Itu kan nggak mungkin bisa diatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita dolan di daerah Boyolali, di kandang teman kita. Iya bos. Ini juga YouTuber. Gimana? Keadaannya gimana di masa PMK ini mas? Nih kalau kondisi ya belum membaik mas, baru pemulihan. Karena hanya baru beberapa kali tak suntik ini mas. Ini belum begitu besar perkembangannya ini. Ini kalau untuk kondisi ya masih seperti ini, kalau ada yang kuat dan ada yang tidak. Kalau sapinya kenapa ini mas? Ditanya. Ini kena PMK semua mas. Real, real, semua kena. Jadi mau ditanggulangi seperti apapun antisipasi, pasti akan jebol. Karena kan virusnya setelah tak pelajari, pertama itu kan penularan, itu 90-100% itu penularan. Kalau penyebaran itu airborne mas, lewat udara 60 kilo. Itu sudah ada statement dari penurut ahli di TV One. Jadi ya nggak ada kesempatan. Mau tidak mau tinggal nunggu waktu ya. Iya. Kuat ndak kuat, siap ndak siap, jadi pasti akan kena. Kalau ini udah pada mau makan sebenarnya mas, tapi agak mendingan aja. udah mendingan, tapi untuk obat-obatan kita tipis karena obat-obatan di pasaran menghilang. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai info obat nanti bisa kontak saya atau komen di YouTube saya ini. Sapi Boyolali. Oh, YouTuber juga ya mas? Ya. Ini semua tak kontenin terus dari hari pertama kena sampai sekarang tak kontenin terus. Tapi untuk obat-obatan yang saya pakai itu belum tak share karena kan belum terbukti. Jadi kan virus PMK ini kan belum ada obatnya. Jadi yang tak share hanya saya menggunakan obat ya antibiotik pertama. Kedua saya menggunakan obat penurun demam. Kalau demam, biasanya kalau disuntik agak telat itu demamnya naik sama vitamin. Itu tok obatnya. Jadi nggak ada obat PMK, itu nggak ada. Sekarang kalau pakai obat herbal apa mas yang kan belum ada buktinya kan. Jadi bagi teman-teman yang membuat konten obat herbal, monggo dianalisa terlebih dahulu. Kalau untuk jamu daya tahan tubuh emang betul. Tapi kalau obat herbal untuk PMK, tolong jangan. Karena belum tentu hasilnya. Nah, betul itu. Awal mulanya dulu gimana mas mendeteksi bahwa oh sapi saya kena ini? Awalnya gimana? Kalau pertama kena itu pasti ngiler mas. Tapi ada beberapa yang dari kaki. Jadi kalau pertama itu kalau ngiler itu pasti ada yang kena. Tapi ada juga yang mulai dari kaki duluan itu ada. Jadi nggak ngiler enggak, tapi kakinya udah mulai kena. Itu ada yang seperti itu kondisi di kandang saya. Jadi pertama itu kena itu 3, 1, 2, langsung 7, 4 pertambahannya. Habis itu tambah lagi 5. Habis itu tambah terus sampai rata. Awal dari kena itu apa ada kunjungan orang ke sini atau? Kalau awal kena itu pertama yang saya rasakan setelah ada petugas medis ke sini. Petugas medis ke sini seling sehari itu yang disuntik dari petugas medis ngiler. Terus hari kedua itu punya saya juga ikut ngiler. Saya udah feeling. Habis itu saya pukul rata, pokoknya sapi yang sakit nggak sakit itu pasti PMK. Jadi obatnya antibiotik sama penurun demam pertama itu. Dan kita melihat langsung Pak, itu yang di belakang itu yang paling parah kayaknya. Itu paling parah. Itu kalau itu udah mendingan, tapi kalau napasnya emang seperti itu. Kalau habis berdiri. Itu Bisa ke sana, Pak? bisa. Kita lihat nih yang terdampak terkena PMK ya. Agak ragu ya Pak ya. Iya. Tapi ternyata melihat langsung
Kena. Kalau ini udah enggak, Sadis ya. Ada ya. udah perubahannya udah banyak sekali. Tapi kalau habis berdiri ya seperti, Sama pedetan ini. karena saya mencari tempat yang empuk. Jujur saja seperti itu. Karena untuk sapi gede kalau nggak dikasih tempat empuk, yo nanti seperti ini. Ini perkembangannya udah banyak banget. Kalau untuk pedetan ini udah kena, udah suntik juga. Ini kalau untuk BB-nya berapa ini Mas? Ini 1 ton lebih mas. Nggak mungkin nggak 1 ton udah nggak ada. Ada ya. Nah pertama kali ini udah 10 hari. Mungkin kalau nggak di tempat saya ini udah bablas. Mungkin loh ya. Kalau teman-teman yang lain kayaknya yang sapi ton dijaga masih. Karena ini punya, Sudah pesanannya. nggak pesanan, udah punya orang, udah dibayar. Dan kita nggak nanggung loh, kita nggak nanggung kesehatan. Emang kalau dititipkan boleh, tapi kalau untuk pengobatan ini supportnya dari sana semua. Obat-obatan ini dari Jakarta semua. Jadi dari pemilik. Ini kondisinya udah dingin, Adem ya. udah dingin. Kalau awalnya dulu panas mas. Oh kalau sapi besar pasti panas mas, Panasnya. masih panas. Ini aja tiap hari kompres kaki loh. Kompres ini. Gede loh ya. Tapi ini belum bisa berdiri mas ya. Udah, tapi nggak tak berdiriin. Masih rawan ya kakinya. Nah, karena kalau nanti sering berdiri kakinya rawan. Kalau enak ini masih suruh tidur dulu. Selain di mulut, di kaki ya katanya yang kena ya Mas? Kalau Mulut yang di jumbo kaki. ini Mulutnya juga enggak. seperti itu? Mulutnya enggak apa-apa ini. Ini masih mau makan kok, Mas. Memakan ya. Memakannya masih. Kakinya yang belakang. Paling parah yang di belakang. Itu ya teman-teman. Itu udah tak obati terus. Antibiotik tetap masuk terus. Paling kaki yang diserang ini belakang. Luar biasa ini memang dampak PMK teman-teman. Banyak sapi jumbo yang tumbang karena PMK. Ya karena gini Mas, kalau kebanyakan yang tumbang itu kan tahu panas juga diobati. Kalau ini kan dilihat kan kelihatan panas enggaknya. Kalau panas ya harus langsung diobati. Kalau enggak diobati ya bablas. Karena napas itu kan paru-parunya kena Mas kalau enggak segera diturunin panas ya. Tapi emang obat-obatan sulit didapat. Saya aja sampai buat di channel YouTube saya Sapi Boyolali itu sampai tak tag Ganjar Pranowo langsung. Karena saya nyari obat-obatan itu udah sulit. Sulit ya. Hilang dari pasaran. Hilang dari pasaran, nggak tahu di stok orang, nggak tahu di monopoli, saya juga kurang tahu. Tapi kondisinya emang seperti itu. Kalau ini emang napasnya seperti ini kalau habis berdiri. Ini tadi habis berdiri. Ini tadi bisa molak-malik gini wis aman. Ini berarti sudah berapa hari dari ketahuan ini positif? 10 hari, Mas. 10 hari ya. 10 hari. Ini 10 hari belum kondisinya masih seperti ini teman-teman. karena kan kalau berdiri, kalau ini udah berdiri Mas, udah normal. Karena kan ini tinggal kakinya itu Mas. Kaki ya. Tapi masih ya. antibiotik masih tetap terus. Karena kan PMK ini kan yang diserang kan luka. Kalau nggak disuntik antibiotik, nggak lukanya sembuhnya dengan apa Mas? Masa dengan vitamin kan nggak mungkin. Tetap di antibiotik itu tetap terus. Itu yang kecil-kecil pun kena. Itu juga kena Berarti kemarin. apa sih itu Mas? Antibiotik, Antibiotik, habis itu vitamin. vitamin ya. Nah, dua itu. kalau seumpama naik demamnya, itu dikasih obat demam. Belakang juga ada. Kan dua. Ini semuanya kena ini. Semuanya kena saya. Berapa ekor itu? Saya 30 Mas. Waduh. Itu gimana rasanya ketika awal pertama tahu kena PMK itu gimana? Kalau saya itu udah kerasa duluan Mas. Jadi mau siap nggak siap dan bisa nggak bisa, saya itu udah antisipasinya nggak antisipasi mengatasi PMK ya Mas. Jadi saya antisipasinya tetap langsung pengobatan dan cara mengobatinya seperti apa gitu Mas. Tapi kalau untuk kesembuhan pedet punya saya alhamdulillah, kalau untuk petotan perkembangannya cepat-cepat Mas. Seperti ini kena. Ini rata semua Mas, kecuali satu yang kepala hitam. Kok bisa dikatain kena gimana? Tanda-tandanya. Ini kemarin udah ngecas semua. Oh, ngetes. Tapi Ada perkembangannya beda paling kandang ya, dari sana ke sini udah beda ya. ini paling bagus perkembangannya kotaan ini sama ini. Untuk perkembangan udah ada sebenarnya. Tapi kalau untuk sapi gede sekali, tua sekali, susah.
Agak lama ya. Nggak lama mas, susah mas, disuntik kadang perubahannya lama nih, nggak minta ampun. Ini suntik 5 kali. Ini disuntik sendiri atau manggil tenaga ahli? Kalau saya kan teman-teman emang dokter ada, mantri ada. Jadi kalau mantri ke sini ya monggo. Tapi kalau dokter ke sini ya monggo. Tapi kalau dokter ke sini paling pas kalau saya nggak punya obat. Jadi kalau saya punya obat, saya pakai obat sendiri. Kalaupun mantri ke sini pasti saya tanya obatmu apa, harus sama dengan obat yang saya pakai. Karena obat saya yang saya pakai itu saya pakai standar PT. Jadi saya nggak pakai obat generik, nggak, obatnya yang paten. Jadi penurun demam yang paten apa saya pakai. Obat antibiotik yang paten apa itu yang saya pakai. Jadi kalau obat itu jangan meraba-raba. Kalau meraba-raba ya susah. Jadi kalau umpama kayak mantri, kayak dokter, obatnya itu patennya obat A, turun kelas ke nomor 2 itu jangan. Karena resikonya ditanggung sendiri mas. Antibiotik, kemudian penurun vitamin sama penurun demam kalau pas yaitu demam. Yang 3 itu yang harus punya untuk jaga-jaga. Iya, harus punya. Jadi gimana kalau kebanyakan yang di sini itu yang nggak tertolong, 1 yang nggak tertangani, 2 obat-obatan salah. Kayak mantri-mantri kan obat-obatan kan ini menipis semua. Jadi ada yang disuntik ya kurang tepat lah. Karena yo mantri ya nggak punya obat ya mau gimana lagi. Punya saya komplit, kena semua, besar kecil. Untuk penyuntikannya itu sehari berapa kali? Sekali ya mas, sehari sekali. Karena kan 38 jam, tapi saya ngikut prosedur PT sama prosedur dokter, mantri, 2 hari suntik berturut-turut, libur sehari. Ini udah optimis sembuh ya mas, alhamdulillah ya. Kalau ini untuk kesembuhan udah terlihat, baru terlihat loh progres loh ini. Tadi belum tentu ini nanti sembuh, itu saya belum bisa karena saya juga belum berani share obat saya. Kalau udah terbukti sembuh, terbukti loh ini, pasti saya share di channel saya ini. Channelnya ini ya mas, Sapi Boyolali. Jadi ini setiap hari tak videokan, entah kondisinya seperti apapun, entah nggak tertolong atau disuntik, pasti kondisinya selalu tak update mas. Yang di sini udah lumayan membaik sepertinya. Kalau di sini ini malah baru parah-parahnya. Baru parah-parahnya ini. Yang pete-pete tadi yang sudah lumayan. Nah, kalau itu udah, kalau yang sini baru parah-parahnya. Mohon bagi pemerintah ya, obat-obatan itu yang penting ada dulu. Yang penting obat-obatan ada. Obat-obatan antibiotik dan penurun demam. Kalau untuk vitamin kita masih bisa mendapatkan, tapi kalau untuk antibiotik penurun demam saya sulit. Saya sampai di channel saya udah bilang, langsung saya add Ganjar Pranowo, obat-obatan itu nggak ada. Dan mantri-mantri pun yang di sekitar saya itu udah nggak punya obat semua. Kalau mantri disuruh nyuntik, mantri juga nggak punya obat, mantri mau gimana juga. Yang segera obat, tentunya ke depan vaksin harus segera. Nah kalau vaksin itu kan udah ada. Daripada DPR, pemerintah cuma ribut vaksin gratis, mending vaksin aja beli tapi harus disediakan secepatnya. Karena vaksin itu udah ada. Beda dengan COVID kemarin kan nunggu vaksin jadi, kalau ini kan vaksin ada tinggal beli, tinggal distribusi. Dulu pernah ya, karena tahun 80-an kena. Ya. Alhamdulillah bapak saya itu dulu udah pernah menangani, jadi saya itu udah nggak begitu kebingungan. Panik tahun ya? 80 itu ya? Iya, tahun 80 kandang ini udah ada. Jadi waktunya berapa tahun ya PMK? Tahun 80. Tahun 80 itu udah ada PMK, langsung habis itu katanya bapak itu PMK udah hilang. Habis itu baru ada kan baru ini. Kemungkinan itu kalau dari prediksi saya itu ya mohon maaf. Itu ya bagi yang ngimpor-ngimpor aja. Kan nggak mungkin langsung datang ke sini. Jadi ya dari pemerintah monggo, itu dari mana? Ini ada contoh mungkin yang terdampak langsung PMK ini yang kelihatan dari fisiknya ini mas? Ini baru mulai mas. Mulai. Kandang ini baru mulai. Yang ini loh, kalau yang ini udah kemarin. Ini udah ada progres ke depan, udah mulai makan. Jadi ini progresnya ada, itu baru mulai juga yang merah.
Ini salah satu meler itu yang paling Meler. mudah ini ya, cara Ini meler. mendeteksi Di bahwa hidungnya ini kena PMK. Ini meler, kalau meler seperti ini masih gimana yo? Masih udah penyembuhan. Kalau meler yang masih meler kan yang ini. Air liurnya kelihatan. Oh ya, netes-netes itu ya. Karena kemarin itu tak suntik nggak gimana ya? Cuma sesuai dosis, nggak overdosis. Seharusnya overdosis. Iya, ditambahi dari dosis normalnya, Mas. Iya. Di atasnya ya. Harus di atasnya. Kalau ditambahi di atasnya ada progres penyembuhan. Kalau di sesuai dosis seperti ini. Karena ini mau tak kasih atas dosis, ini bunting. Jadi sesuai dosis ya. Sesuai dosis saya. Jadi dari pengalaman Mas Faisal sendiri di overdosis aman nggak untuk sapi? Kalau saya aman, Mas. Saya sampai saat ini belum ada yang sampai kejagal, itu belum ada. Padahal sapi-sapi saya tergolong rusak-rusak semua, Mas. Mantap. Karena gini, Mas, kalau saya itu kan dapat ilmu dari teman saya, kan ada yang dokter, ada yang profesor juga ya, yang ngasih tahu yang masih profesornya, salah satunya di UGM. Itu diibaratkan seperti ini waktu nyontek ke sini, Mas. Ini itu udah ada virus di dalam. Virusnya itu ada di dalam. Kalau obatnya hanya sesuai dosis, ibarat perang. Pasukannya banyak sana kan, otomatis nggak sembuh-sembuh. Ya. Seperti itu yang diibaratkan. Jadi kalau dosisnya itu dilihat, di obat kan ada. Per kilonya berapa mili itu ada. Kadang ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30 per milinya. Jadi tinggal dikalkulasi berat hidupnya berapa, dikurangi seperti itu. Bisa dibagi langsung untuk pengobatannya. Jadi jangan hanya satu sepet. Kadang kalau sapi besar kan bobot 1 ton per 25 kilo per milinya kan nggak nyampe. Kalau satu sepet kan cuma 20 cc, 20 mili. Obatnya kan nggak nyampe, cuma separuh dari dosis. Jadi itu harus diperhatikan juga. Bagi teman-teman yang nyuntik ke mantri itu juga diawasi. Karena di sini kebanyakan yang disuntik mantri juga banyak yang nggak tertolong. Jadi diawasinya seperti ini. Obatnya apa? Jadi mantri harus transparan. Kalau mantri nggak berani transparan, jadi mantri harus berani menjamin sapi tersebut sembuh. Kalau cuma disuntik mantri, disuntik, tapi obat asal-asalan, resiko ditanggung yang punya loh, Mas. Kalau mantri seperti itu sekarang nggak zaman, Mas. Obat disembunyikan, nggak transparan loh. Kalau mati nggak ikut nanggung, bayaran masih minta ya, Mas. Artinya petaninya harus berani. Iya, harus berani bertanya sekarang, Mas. Jadi nggak boleh sekarang itu gimana ya, fokus ke mantri aja itu nggak bisa sekarang, Mas. Karena kebanyakan ya seperti saya bilang, mantri pun kehabisan obat. Punya daerah saya, sekitar saya, itu yang ditangani mantri di awal-awal itu ada progres penyembuhan, ada. Tapi yang ditangani di air-air yang berakhir kejagal itu juga banyak. Banyak juga info dari teman-teman termasuk yang jumbo ini juga akhirnya kejagal nih, Mas. Ini saran, Mas, bagi yang belum kena ini apa yang harus dilakukan ini, Mas? Kalau saran saya bagi yang belum kena, itu saya harus tahu cara untuk mengobatinya, bukan antisipasi kalau saya. Karena apa? Karena gini, Mas, penyebaran kan udah jelas airborne ya, Mas. Itu para ahli pun udah bilang airborne juga. Kalau airborne kan lewat udara, jarak 60 kilo. Itu kan nggak mungkin bisa diatasi kalau saya. Terus penularan itu 90-100%. Saya juga percaya karena semua di kandang saya kena. Semua loh, Mas. Jadi kan nggak ada kesempatan, pasti kena. Terus penyebarannya kan lewat udara. Kita nggak bisa ngatasi. Jadi kalau buat saran buat saya untuk teman-teman, sediakan obat untuk mengatasi ya, seperti antibiotik dan penurun demam. Itu yang paling langka. Kalau untuk vitamin kemungkinan masih banyak karena untuk satu produk pabrik itu mengeluarkan beberapa vitamin, tapi untuk antibiotik paling satu varian, untuk obat penurun demam satu varian. Yang paling sulit ya antibiotik sama penurun demam. Itu udah tak utarakan udah beberapa hari yang lalu di channel saya. Banyak sekali yang di channel saya mengeluh, ada yang kematian juga udah banyak sekali. Tapi kemarin itu saya emang sama temen
Greenfield atau teman dokter ya di Greenfield, di Ultra, langsung di Rafles, itu saya juga sharing-sharing. Emang ya pengobatannya kita hanya sekedar pengobatan. Jadi kalau sapi tersebut panas ya panasnya diturunin, sapi tersebut kelihatan nggak mau makan ya tetap sapi tersebut ada luka, entah di mulut, entah di kaki. Jadi di antibiotik disambi dengan pengobatan dari luar paling kan semprot. Seperti itu. Jadi nggak ada obat untuk PMK itu nggak ada. Kalau vaksin udah ada, tapi Indonesia belum ada katanya. Belum ready ya. Kalau di luar ada. Yang terjadi di kandang saya juga seperti ini. Kondisinya kalau di kandang saya udah berangsur-angsur membaik, tapi obat saya udah menipis. Saya berjuang udah 10 hari. Ada lagi ya? Ada yang ditanyakan lagi, monggo. Nanti langsung Japri sama Mas. Iya. Ya, nanti Maka bisa cek bisa- di channel saya, monggo. ikuti channelnya ini. Bisa, Mas kalau Faisal untuk Safi mau Boyolali. sharing-sharing, monggo silahkan. Terakhir Jadi Mas, buat support untuk peternak Indonesia dan penutupnya sekalian. kalau untuk peternak Indonesia ya yang semangat, jangan putus asa. Bila sapi kemungkinan nggak kuat, dijagal ya monggo, dijual dulu ya monggo. Untuk pemerintah saran saya obat-obatan diawasi, jangan sampai ditimbun dimonopoli. Seperti itu. Karena peternak ini udah sangat kesulitan. Kalau vaksin nggak bisa gratis ya kita beli, tidak masalah. Yang penting cepat. Daripada nunggu vaksin gratis kelamaan kita beli nggak masalah. Tak wakili Mas. Di seluruh Indonesia. Daripada beli vaksin berapa tuh Mas? Betul, betul. Daripada kita beli obat belum tentu hasilnya. Kalau antisipasi ya saya vaksin. Jadi umpama kena, kalau udah divaksin akan cepat sembuh. Recovery-nya akan cepat. Kalau belum divaksin recovery-nya lama. Udah kehilangan operasional obat, Nah, recovery lama. seperti itu Mas. Belum bisa menjamin juga. Nah, kalau obat belum bisa menjamin. Ya. Oke, terima kasih Mas. Ya, banyak sekali ilmu yang disampaikan Mas Faisal ya. Ini kita ke sini biar kita bisa share, ada pencerahan tentang PMK ya. Jadi tentunya bagi teman-teman yang belum kena juga maupun yang sudah kena tetap semangat ya. Semoga liputan ini juga bermanfaat bagi peternak Indonesia ini. Amin. Ya. Terima kasih Mas. Terima Ya, kasih, sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.